Dapat berbicara tanpa pandang bulu, makan dan minum dengan bebas. Tapi yang pasti jangan sewenang-wenang membuat orang tua ini marah. Nama orang pria tua ini Ryuzo. Di taman hiburan, orang muda ini yang nakal, dia segera. Setelah itu, dia pulang dan berencana untuk bertemu kakak beradik di taman. Tapi tiba-tiba dia mendapat telepon dari anaknya. Ryuhei mengatakan bahwa dia kehilangan 5 juta pelanggan, jika dia tidak dapat membayar sekarang, itu akan menyebabkan masalah besar. Tapi orang yang memanggilnya bukan Ryuhei tapi scam. Ryuhei tidak terlalu memikirkannya dan segera mengambil barang miliknya. Koin emas leluhur, medali platinum, apakah itu benar-benar layak? Secara kebetulan, Masa yang berasal dari guild sama dengan Ryuzo juga datang. Masa adalah orang yang berpengalaman, dia tahu itu scam pada pandangan pertama. Dia menunjukkan aura masa mudanya dan mengalami kehidupan, mengatakan bahwa, "Saya tidak punya uang tapi saya bisa memberi Anda 1 jari." Penipu itu melihat itu dan lari ketakutan. Pak Ryuzo membeku. Dia memotong tulang dagingnya tapi kamu tidak mau, apakah kamu meremehkannya? Apakah kamu percaya aku memotong jarimu? Orang-orang tua menyelesaikan urusan mereka dan pergi makan. 2 orang bertaruh apa yang akan dipesan oleh pelanggan yang memasuki toko. Seorang lelaki tua masuk dan memesan semangkuk sup. Tapi kedua orang tua itu bertaruh mie udon jadi hasilnya sama-sama kalah. Pak Masa memiliki temperamen yang panas, dia berjalan ke pria itu untuk beralasan. "Apa yang Anda pesan nasi babi untuk dilakukan, telah tua tapi masih menyehatkan tubuh, masih mau bermain kan?" Koki keluar untuk berhenti. Jadi Pak Ryuzo juga marah, "Aku juga ada pisau, jika kamu baik, ayo saling pukul ya." Pak Masa akhirnya harus menghentikannya. "Baiklah, dia telah tahu dia takut padamu, ayo pergi." Dalam perjalanan kembali, kedua lelaki tua itu bertemu teman baik lama mereka lagi. Pak Mokichi dipukuli oleh Dewan. Kedua pria itu berjalan, ingin menunjukkan kepada para pemuda ini kekuatannya. Hasilnya mereka tidak takut. Lagi pula, mereka masih harus meminta polisi untuk mengusir para preman itu. 3 lelaki tua minum dan mengingat masa muda mereka. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan teman-teman mereka bersama untuk melakukan hal besar. Orang tua ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. 7 orang pria tua itu berkumpul lagi, pergi ke pemandian tua untuk berenang. Tapi tempat ini sudah dibeli oleh perusahaan bernama Keihin. Orang-orang yang bekerja untuk perusahaan itu menghina mereka, akibatnya, mereka mengangkat senjata mereka keluar. Membuat mereka takut sampai melarikan diri. Harus tahu bahwa orang-orang tua ini di masa muda mereka adalah tuan dari tuan. Pak Taka ambil saja pisau cukurnya, tidak ada yang bisa lolos. Pak Mek yang botak itu memutar pistol dengan sangat terampil. Pak Hide, melempar paku dari jauh juga bisa mematikan rokok lawan. Pak Mokichi, keahlianmu bersembunyi di sarang kotoran dan melawan. Tapi sekarang bahkan sulit bagi orang tua ini untuk hidup. Mokichi mencari nafkah dengan menipu. Sebenarnya sopir saya tersesat jalan, jadi dia masih belum tiba. Saya sangat malu, bisakah saya meminjam 2.000 yen untuk memanggil taksi? Trik berkualitas jelek ini tidak berhasil apa-apa. Pada akhirnya, dia masih harus meminta cucunya untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Orang-orang tua memutuskan untuk membentuk geng. Untuk mengajar orang-orang muda yang tidak tahu bagaimana menghormati orang tua. Orang yang paling kuat dalam grup dan juga bos, Pak Ryuzo. Hari itu kamu melihat seorang preman menagih hutang dari orang miskin. Mereka segera datang untuk menyelamatkan. Setelah bertanya, dia menemukan bahwa orang ini adalah anggota dari Keihin Corporation. Dendam lama, dendam baru, membayar sekali, jadi mereka langsung ke gedung perusahaan itu. Mereka menemukan bahwa tempat ini dulunya adalah daerah mereka. Kebencian ini terlalu besar. Tetapi sebelum mereka bisa mengucapkan beberapa patah kata, mereka diusir. Ini tidak terlihat baik, harus melakukan sesuatu yang lebih efisien. Mereka berpura-pura menjadi cacat dan pergi ke restoran. Hari ini restoran adalah area kami, Anda semua harus membawa uang ke sini. Pemilik toko tenang seperti biasa dan kumpulkan uang mereka 1.000 yen. Ryuzo membawa yang lainnya bersama. Ada sekelompok orang yang memprotes untuk melawan. Dalam kelompok itu ada seorang kenalan bernama Yasu. Dia memutuskan untuk membantu Yasa. Sesampainya di rumah, ia menempelkan spanduk di mobil anaknya. Dia dan yang lainnya berdiri di bawah, menggunakan pengeras suara untuk berteriak. Takut perusahaan, mereka mengirim seseorang yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi. Tidak menyangka orang yang bertanggung jawab ini adalah putra Pak Ryuzo. Negosiasi tidak berjalan dengan baik. Orang-orang grup Keihin tahu tentang masalahnya dan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya.
Hanya 2 juta, kami akan membantu Anda menyelesaikannya. Tapi hal-hal ini dilarang oleh Pak Ryuzo. Jadi orang tua tidak menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan 2 juta. Tapi CEO Keihin Corporation tidak bisa menahannya. Harus berurusan dengan orang-orang tua ini. Orang tua ini menyamar sebagai orang yang membawa makanan masuk dan pergi ke kamar kecil wanita. Tentunya Anda tidak bisa menebak apa yang dia sedang lakukan. Keihin memerintahkan bawahannya untuk membawa cucu perempuan mereka datang. Tapi bawahan ini baru saja pergi. Telah mengatakan hal ini kepada cucu perempuan itu, karena mereka adalah sepasang kekasih. Pada saat ini, lelaki tua itu berpakaian seperti pengantar barang, bersiap untuk membunuh Keihin. Tapi dia juga cepat ditemukan. Setelah itu, Pak Ryuzo sedang berkencan dengan kekasihnya. Karena penampilan Keihin, dia harus memakai sepatu hak tinggi yang berpura-pura menjadi wanita untuk melarikan diri. Ryuzo mempertaruhkan nyawanya menyuruh teman-temannya untuk mencari bos Keihin untuk membalas dendam. Tanpa banyak bicara, mereka mengeluarkan pistol mereka untuk bertarung. Setelah pertempuran sengit, tidak ada pihak yang terluka. Meskipun tidak bisa memukul lawan. Tetapi keterampilan dart orang-orang tua ini cukup untuk menakut-nakuti mereka. Pria itu menyetir dan melarikan diri, orang-orang tua itu yang menolak untuk menyerah merampok bas dan mengejar. Mereka akhirnya berhasil menangkap bos Keihin. Memang benar semakin tua jahe, semakin pedas, bos Keihin tidak setingkat untuk bisa menjadi lawan mereka. Dia dirobohkan lagi dan memohon untuk hidupnya. Untungnya, polisi tiba tepat waktu untuk menghentikan pertempuran ini. Tapi mereka ditangkap ke kantor polisi, tapi sepertinya mereka tidak takut. Kakak, tunggu sampai aku keluar dari penjara, giliranku menjadi bos ya, boleh kan? Tunggu sampai hari mereka keluar dari penjara, kita semua telah mati.